Halo semuanya, balik lagi di Farhan Fact, wadah paling akurat buat kalian yang haus akan data dan fakta di balik panasnya aspal MotoGP. Hari ini kita nggak cuma bicara soal hasil tes biasa, tapi kita akan membedah anomali besar yang diciptakan The Gunung Kidul Warrior. Saat sirkuit Portimao, Portugal diguyur hujan dan para pembalap senior mulai main aman, Veda Pratama justru mengakukan hal yang nggak masuk akal, mencetak gap masif 0,9 detik dari rival terdekatnya. Kita punya data eksklusif, time-lapse, dan analisis per sektor yang bakal ngebuktiin kalau Veda nggak cuma datang buat belajar, tapi buat menang. Langsung aja, kita bedah datanya sampai tuntas. Dominasi mutlak di tengah badai Portimao. Lintasan Algarve Portugal bukan sekadar sirkuit, itu adalah monster yang menuntut nyali besar, apalagi saat badai hujan mengguyur aspal. Disinilah keajaiban terjadi. Veda Ega Pratama, sang Gunung Kidul Warrior, bukan hanya sekadar bertahan hidup, melainkan mendominasi. Selisih 0,9 detik di kelas Moto3 adalah sebuah jurang pemisah yang sangat masif, hampir tidak masuk akal untuk level bersaingan seketat ini. Saat para rivalnya gemetar menghadapi aspal basah yang licin, Veda justru menari dengan agresif di atas motor Honda NSF 250RW miliknya. Keberaniannya masuk ke tikungan-tikungan buta Portimao membuktikan bahwa mentalitas pemenang tidak bisa dibohongi oleh cuaca. Ini bukan sekadar tes private biasa. Ini adalah pernyataan perang dari seorang rookie yang siap mengacak-acak tatanan kelas dunia sejak hari pertama dia menginjakan kaki di Eropa tahun 2026. Duel klasik, Veda Pratama versus Hakim Danis. Rivalitas abadi antara Indonesia dan Malaysia kini berpindah ke panggung dunia, dan Veda baru saja memberikan pukulan telak. Data tidak bisa berbohong. Veda mencatatkan waktu 2 menit 2,545 detik, sementara rival terdekatnya Hakim Danis yang menunggangi KTM MSI tertinggal jauh di angka 2 menit 3,463 detik. Selisih 0,918 detik adalah sebuah penghinaan teknis di lintasan. Matematikanya sangat jelas, Veda hampir unggul 1 detik penuh dari rival bebuyutannya tersebut. Hakim Danis mungkin punya motor yang mumpuni, tapi Veda punya soul dan insting yang lebih tajam saat kondisi lintasan tidak menentu. Pertarungan head-to-head ini membuktikan bahwa Veda berada di level yang berbeda dibandingkan rookie Asia lainnya. Dia tidak hanya ingin menjadi yang terbaik di Asia, dia ingin menjadi penguasa grid Moto3 2026 yang penuh dengan talenta-talenta berbahaya dari seluruh dunia. Ancaman nyata bagi barisan rookie Eropa. Jangan hanya melihat persaingan sesama Asia, karena Veda sudah mulai menebar ancaman bagi talenta-talenta terbaik Eropa. Nama-nama besar seperti Jesus Rios pun harus bertekuk lutut di hadapan catatan waktu Veda, dengan selisih lebih dari 1 detik. Satu-satunya pembalap yang mampu mengungguli Veda hanyalah Cormac Buchanan dari Selandia Baru, dengan mesin KTM RC250R yang sangat kompetitif. Namun, selisih 0,178 detik dari Buchanan adalah jarak yang sangat tipis dan bisa dibilang timid atau sangat ketat. Ini menunjukkan bahwa Veda adalah ancaman nyata bagi ekosistem balap Eropa yang selama ini mendominasi Moto3. Veda datang bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai predator yang siap memangsa siapa saja yang meremehkan bakatnya. Dengan modal kecepatan luar biasa di Portimao, mata para petinggi tim pabrikan sekarang pasti mulai tertuju pada bocah ajaib asal Indonesia yang tampil luar biasa ini. Analisis progresi, evolusi kecepatan per sesi. Kecepatan 1 lap mungkin bisa dianggap keberuntungan, tapi progresi Veda selama berjam-jam di lintasan menunjukkan kelas aslinya. Mari kita bedah data progression analysis yang sangat krusial ini. Di awal sesi, 10 lap pertama digunakan Veda untuk beradaptasi dengan ban Pirelli basahnya, bermain di angka 2 menit 4 hingga 6 detik. Namun, ledakan performa terjadi di run kedua, tepatnya di lap ke-14. Dia memulai serangan dengan 2 menit 3,073 detik, sebelum akhirnya mencetak best lap fantastis di angka 2 menit 2,545 detik. Konsistensi ini adalah kunci. Dia tidak hanya cepat sekali, tapi dia menemukan ritme yang stabil di pertengahan sesi. Kemampuan untuk meningkatkan catatan waktu secara progresif di bawah tekanan cuaca buruk adalah tanda pembalap cerdas. Veda tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus memeras gas sedalam mungkin untuk mencari batas limitasi motornya. Bedah sektor. Kekuatan di tikungan flowing. Jika kita membedah sektor demi sektor, rahasia kecepatan Veda terletak pada sektor 2 yang sangat flowing dan teknis. Disinilah keberanian dan teknik riding style Veda berbicara banyak.
Dia mampu menjaga momentum kecepatan di tengah tikungan, sebuah kemampuan yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap veteran. Namun ada catatan penting pada aspek top speed. Motor Honda Veda menyentuh angka 231,8 km per jam, tertinggal tipis dari Cormac Buchanan yang mencapai 232,8 km per jam. Defisit 1 km per jam di lintasan lurus adalah hal wajar karena tim masih mencari setup sasis yang sempurna. Veda perlu fokus pada cara keluar dari tikungan terakhir lebih cepat agar tidak menjadi mangsa empuk di straight panjang Portimao. Jika dia bisa menyempurnakan exit corner, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya di garis finish. Veda adalah seniman di tikungan yang sedang mengasah senjatanya. Membungkam senior, Veda di tengah grid. Yang paling mengejutkan dari data tes Portimao ini adalah posisi Veda jika dibandingkan dengan para pembalap senior. Catatan waktu 2 menit 2,5 detik menempatkannya di mid pack yang sangat kompetitif. Bayangkan saja, Veda yang baru mencicipi Moto3 tahun ini sudah mampu melampaui catatan waktu pembalap senior seperti Scott Ogden yang sudah memasuki musim kelimanya di 2026. Ini adalah pencapaian yang gila. Jaraknya ke pembalap tercepat, Guido Pini, hanya 1,303 detik. Dalam kondisi lintasan basah dan sulit di Portimao, gap 1,3 detik bagi seorang rookie adalah hasil yang sangat sehat. Biasanya, rookie lain akan tertinggal 2 detik lebih di belakang. Veda membuktikan bahwa dia tidak hanya sekedar ikut meramaikan sirkuit, tapi dia sudah mulai mengancam zona poin top 15. Jika ini adalah balapan sesungguhnya, Veda sudah siap bertarung memperebutkan poin penting. Perang internal, Veda versus Zen Mitani. Di dalam garasi Honda tim Asia, tensi mulai memanas. Veda berbagi ruang dengan talenta berbakat asal Jepang, Zen Mitani. Ini bukan sekedar rekan setim, ini adalah pertarungan harga diri antara dua talenta terbaik dari program Asia Talent Cup. Persaingan mereka mengingatkan kita pada rivalitas Bagnaia dan Marquez di MotoGP, penuh gengsi dan tekanan. Namun data hari ini memberikan pesan jelas, Veda jauh lebih agresif dalam beradaptasi dengan motor NSF 250 RW spek 2026. Zen Mitani tertinggal dengan catatan waktu 2 menit 5,510 detik, selisih yang cukup jauh dari Veda. Veda menunjukkan bahwa dia memiliki nyali lebih besar untuk menaklukkan motor baru dalam waktu singkat. Riding style-nya yang ngotot dan berani mengambil risiko menjadi pembeda utama. Di mata tim, Veda saat ini unggul selangkah dalam hal kesiapan mental dan kecepatan murni dibandingkan rekan setimnya tersebut. Menantang para juara, Alvaro Carpe dan Uriarte. Grid Moto3 2026 bukanlah tempat bagi pembalap lemah. Di sana ada nama-nama mengerikan seperti Alvaro Carpe, Rico Salmela, hingga sang double winner champion 2025, Brian Uriarte. Mereka adalah monster-monster kecil yang dibesarkan di lintasan Eropa sejak dini. Namun, Veda punya satu senjata rahasia, agresivitas yang tak terduga. Di sirkuit teknis seperti Portimao yang penuh dengan blind corners, gaya balap Veda yang berani sangat membantunya memangkas waktu. Dia mampu menutupi kekurangan pengalaman treknya dengan insting balap yang tajam. Meskipun para rival Eropanya mungkin lebih mengenal karakter sirkuit ini, Veda membuktikan bahwa kecepatan alami bisa mengalahkan pengalaman. Dia tidak gentar menghadapi nama besar. Veda siap menunjukkan pada dunia bahwa talenta dari Gunung Kidul Indonesia memiliki kualitas yang setara, bahkan lebih baik dari para juara didikan Akademi Balap Eropa. Analisis setup, menemukan klik dengan Honda. Kesimpulan teknis dari tes private di Portugal ini adalah bahwa basis setup motor Veda sepertinya sudah mulai klik. Pace di angka 2 menit 3 detik yang dia tunjukkan sepanjang run lap adalah bukti bahwa dia sudah merasa nyaman dengan sasis NSF 250 RW Grand Prix-nya. Kondisi hujan yang tidak ideal justru menjadi berkah tersembunyi karena memaksa Veda untuk mengasah feeling terhadap ban Pirelli dalam kondisi yang paling sulit. Jika seorang pembalap bisa cepat di lintasan basah, biasanya dia akan jauh lebih mengerikan di lintasan kering. Pekerjaan rumah bagi Veda dan tim mekanik sekarang adalah mencari braking point yang lebih presisi dan exit corner yang lebih halus. Jika detail-detail kecil ini bisa disempurnakan sebelum seri pertama, maka Veda akan memiliki paket motor yang sangat mematikan. Dia sudah berada di jalur yang benar untuk menjadi bintang baru di kelas Moto3. Menuju ujian sejati, Official Test Jerez. Semua mata kini tertuju pada tanggal 14 dan 15 Februari 2026. Ujian yang sesungguhnya akan tersaji di sirkuit Jerez Spanyol dalam sesi Official Test. Ini adalah momen krusial karena semua tim akan turun dengan kekuatan penuh, teknologi terbaru, dan transponder resmi dari Dorna. Disinilah kita akan melihat peta kekuatan yang sebenarnya dari seluruh grid Moto3 2026. Veda Ega Pratama sudah memberikan modal awal yang sangat manis dari Portimao, tapi Jerez akan menjadi pembuktian apakah dia bisa menjaga konsistensi kecepatannya.
Prediksi sementara, Veda memiliki race pace yang sangat kuat untuk bertarung di grup tengah, memperebutkan posisi P10 hingga P15. Namun dengan adaptasi secepat ini, siapa tahu dia bisa menembus 5 besar di seri pembuka nanti. Jangan sampai lewatkan momen bersejarah ini, dukung terus perjuangan talenta Indonesia di kancah dunia. Pertanyaannya sekarang buat kalian Sobat Farhan Fact, dengan progres segila ini di lintasan basah, menurut kalian apakah Veda bakal langsung sanggup menembus podium di seri pembuka nanti? Atau dia masih butuh waktu untuk menaklukkan agresivitas pembalap Eropa di lintasan kering? Tulis opini tajam kalian di kolom komentar bawah, kita diskusikan di sana. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update data terbaru jelang tes resmi di JRS 14 Februari nanti. Saya Farhan, terima kasih sudah menyimak Farhan Fact, dan sampai jumpa di analisis panas berikutnya. Keep racing!